Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syarullah. NIM saya 20 10 11 400 426. Kelas saya 03 TPLP 008. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem berkas. Sebelum mengetahui sistem file itu apa, kita harus tahu apa itu file. Definisi file sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan dari record-record yang saling berhubungan. Bisa juga disebut kumpulan dari statement-statement yang saling berhubungan, kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Jadi pengertian sistem file sendiri ialah merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu yang pertama, kumpulan file atau berkas sebagai tempat penyimpanan data. Yang kedua, serta struktur direktorat yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Berkas sendiri merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis, artinya data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada dalam berkas. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Nah, cara kerja dari sistem berkas ini adalah memisahkan informasi yang tersimpan ke dalam masing-masing dokumen secara individual. Sistem ini menciptakan berbagai macam kemungkinan dan kemudahan bagi penggunanya. Salah satunya untuk memungkinkan kita untuk melihat daftar dokumen yang ada dalam drive dan mengetahui file tersebut secara mudah. Ada banyak jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenis-jenis masing-masing. Contohnya, text file. Text file yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Source file yaitu urutan subtraction dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file merupakan urutan bit yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Yang C, atribut sistem berkas. Berkas diberi nama agar dapat memudahkan pengguna sebagai acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Biasanya, sistem berkas ini nama berkasnya biasa berupa string atau karakter. Atribut itu sendiri terdiri dari yang pertama itu adalah nama. Nama itu apa sih? Dari sebuah atribut yang ada di dalam sistem berkas, nama dokumen adalah satu dari dua informasi yang bisa dibaca oleh manusia. Dan yang kedua adalah penanda, ada dalam kurung identifier. Dalam sistem berkas, setiap dokumen bisa dibedakan berdasarkan angka unik yang ditempelkan, yaitu identifier. Yang ketiga, lokasi. Lokasi adalah atribut ini menunjukkan di mana letak berkas dalam sebuah perangkat. Yang keempat adalah tipe. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang kelima, ukuran atau size. Atribut ini berguna untuk memperlihatkan ukuran dokumen yang ada. Yang keenam, perlindungan atau protection adalah informasi mengenai kontrol akses. Misalnya siapa saja yang boleh membaca dan menulis dan mengakses berkas tersebut. Yang ketujuh ialah waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk satu, pembuatan berkas, yang kedua, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan yang ketiga, penggunaan terakhir berkas.
D. Jenis berkas. Di sini di gambar ini sudah dijelaskan ada beberapa jenis berkas. Contohnya berkas executable yang akhirannya biasanya exe, combat, dan bin. Fungsinya program yang siap dijalankan. Seperti aplikasi-aplikasi. Objek, misalnya jenis berkas objek yang berakhiran obj. Fungsinya bahasa mesin kode berkompilasi. Nah, short code. Nah, biasanya kita sering temukan itu short code. Karena pengkodingan biasanya belakangnya ada C, CC, PAS, Java, ASM. Kode asal dari berbagai bahasa. Batch. Biasanya belakangnya berakhiran BAT atau SA. Perintah pada sel. Terus yang teks yang berakhiran TXT atau DOC, biasanya data teks atau dokumen. Seperti Microsoft Word biasanya berakhiran dengan docs. Pengolah kata. Nah, pengolah kata ini juga WPD, teks, dan doc. Format jenis pengolah data. Seperti ya tadi, sama seperti Microsoft Word. Library yang berakhiran lib atau A dan lain-lain. Library berfungsi untuk rutin program. Print, gambar yang berakhiran PS, DFI, GIF. Format ASCII atau biner untuk dicetak. Archive. Archive ini yang juga sering digunakan juga akhiran ARC, zip, TAR. Beberapa berkas yang dikumpulkan biasanya untuk membuka jenis berkas arsip ini dibutuhkan aplikasi seperti WinRAR, ZArchiver, dan lain-lain. Nah, yang klasifikasi data. Apa sih itu klasifikasi data? Klasifikasi data itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok data tetap. Kelompok data tetap itu apa sih? Yang dinamakan kelompok data tetap ialah data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang berdekatan, yang lama. Nah, contohnya seperti data pribadi mahasiswa. Nah, yang kedua, kelompok data tak tetap. Kelompok data ini ialah data yang secara rutin mengalami perubahan, seperti contoh data rencana studi mahasiswa. Setiap naik semester kan berubah. Nah, yang ketiga, kelompok data yang bertambah menurut waktu. Ialah data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan kelompok data tak tetap. Contohnya data transkrip. Nah, yang F, klasifikasi file. Nah, klasifikasi file itu antara lain ialah master file. Apa sih itu master file? Master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Ada dua jenis master file. Yang satu, referensi master file, yaitu file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Yang kedua, dynamic master file, ialah file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Nah, yang terus klasifikasi file selanjutnya ialah transaction file. Transaction file adalah file yang berisi record-record yang akan memperbarui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Pengupdate dapat berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Nah, yang kemudian report file adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar. Kemudian work file. Work file merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Kemudian program file.
Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Terus text file. Text file adalah file yang berisi input data alphanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Dump file. Dump file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan (security), mencatat tentang kegiatan pengupdatean sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Nah, kemudian library file adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program, utilitas, atau program lainnya. Dan yang terakhir adalah history file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. File ini berisikan data yang selalu bertambah, sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon serta penjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.